Ya oke teman-teman, di video ini saya mau bahas ya, apa ya, lebih tepatnya sharing gitu ya. Lebih tepatnya tuh sharing pengalaman aku ketika membeli sepatu thrifting atau second. Thrifting ini sekarang lagi nge-in ya, lagi FOMO di kalangan masyarakat kita. Jadi sepatu ini tuh aku beli, berarti kalau aku beli sepatu casual ini termasuk yang kedua ya, second kedua, karena second yang pertama itu aku beli ke temanku dan itu temanku itu nggak cocok dengan sepatunya, beli terus. Dan ini yang kedua, kalau yang ini uh, sepatu impor ya, dan ini baru banget pertama aku beli sepatu thrifting ya. Dan kenapa aku beli ini, karena aku lihat tuh di postingannya itu tertarik ya dengan salah satu item ini ya, salah satu sepatu ini aku tertarik gitu ya, dengan stylenya dan juga warnanya unik gitu. Dan langsung aja ini dia ya, ini Nike Rage ya, Nike Rage. Ini barangnya teman-teman, ini masih bagus banget. Dan ini sudah saya cek UPC-nya itu ori, made in Vietnam. Nah, dan di sini aku mau sharing pengalaman aku beli sepatu thrifting ini yang pertama ini ya. Jadi disclaimer di awal, saya tidak menyudutkan penjualnya atau menyudutkan produknya, tidak. Nah, hanya saja ini untuk kehati-hatian kita ya. Dan sebenarnya tidak ada masalah di produknya ya, karena memang ya dengan bahan seperti ini, dengan kekuatan seperti ini, dan setiap sepatu itu memiliki ketahanan yang berbeda-beda tentunya. Dan sekali lagi ini ori ya teman-teman ya, kondisinya ini juga ori. Aku cek UPC-nya di online dan ternyata lagi-lagi ini sepatu ternyata untuk cewek peruntukannya ya teman-teman ya. Jadi aku cek UPC-nya itu ternyata women's shoes gitu ya, women's sneaker shoes gitu. Ini hampir sama kasusnya kayak video aku yang ini nih ya. Jadi ini aku beli sepatu tapi ternyata ya itulah, cek aja sendiri ya teman-teman. Tapi nggak masalah, terlepas dari itu saya masih senang ya, maksudnya ini unik. Jadi aku sangat suka sekali sepatu kayak gini modelnya. Dan ini aku baru make 4 hari pemakaian ya, jadi untuk kerja dan pulang ya. 4 hari, yang hari ahadnya itu kemarin aku make ya, sama sih sebenarnya, hampir berangkat terus pulang, tapi nggak buat kerja, buat main ya. Dan hari ketiga ini ada yang lepas teman-teman ya, ini ada yang lepas lemnya di sebelah sini, jadi aku lem lagi. Dan hari keempatnya tadi, kebetulan aku agak kedodoran nih ya di bagian sini ya, di bagian tali ini aku kencengin pakai tenaga yang lumayan, apa, tenaga yang lumayan kenceng. Dan ternyata ini yang terjadi teman-teman, lepas ya. Ya, ininya bukan lepas ya, ini puntung ya, tapi nggak masalah ya, karena saya sadar ini saya beli barang yang second ya, artinya saya harus siap dengan resiko apapun gitu ya. Dan saya juga tidak menjudge produknya, karena memang ya seperti ini apa ala kadarnya. Dan uh, dengan dua hal ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa kita harus lebih hati-hati ketika membeli barang-barang thrifting seperti ini. Teman-teman bisa cek kondisinya, atau mungkin lebih amannya jangan yang bahan yang tricky-tricky kayak gini ya. Yang lebih amannya mungkin yang barang-barang yang bagus ya, yang nggak usah banyak aksesoris-aksesoris kayak gini gitu ya. Dan ini juga kalau kita lihat dengan teliti, itu seperti sudah ada perbaikan. Ini seperti ya teman-teman ya, disclaimer baru dugaan, jadi belum belum pasti gitu apakah iya ini sudah ada apa, ganti lem atau apa, nggak paham. Tapi ini disclaimer sekali lagi, baru dugaan prasangka gitu ya, jadi belum tahu pasti. Tapi kalau dilihat dari lemnya ini seperti sudah ada kayak reparasi juga sebelumnya sih itu. Dan mana lagi, oh ya, di awal beli di antara Aper ini, Aper, uh, nah ini kan ada sambungan nih teman-teman ya. Ini juga posisinya kendor.
posisinya itu kendor itu ini lepas ya. Jadi epernya tuh nggak menyatu ya, lemnya udah lepas. Lah posisi mirip seperti ini. Nah, nah kayak gini nih. Nah kayak gini. Tapi ini luas, hampir menyeluruh ya. Hampir menyeluruh kayak gini. Sorry sorry. Udah kayak gini nih. Nah jadi aku sempat reparasi untuk di lem. Jadi biar menyatu uppernya biar lebih rapi gitu ya. Nah gitu. Dan ini sudah clear. Udah dilem dan saya pakai, ternyata ada kendala itu tadi, yang ini lepas, apa rubbernya lepas. Terus masalah yang kedua ini juga nanti paling kalau ini udah dibenerin ini udah susah ya, paling terpaksa nanti aku apa patahin aja, terus untuk kasih lubang tali aja langsung ke dalam sini, karena memang kalau nggak tadi udah dipakai coba tanpa ada uh, lubang tali di sini, itu agak kedodoran dan nggak nyaman kalau buat jalan. Tapi kalau buat sekedar duduk apa sih masih oke-oke aja sih. Ya jadi intinya adalah saya tidak mencek produknya, tidak mencek penjualnya, hanya kasih uh, sharing aja ke teman-teman ketika kita membeli barang kayak gini, lebih baiknya jangan terlalu banyak aksesoris atau tricky ya. Jadi lebih kayak apa ya, nah misalnya kan gini nih, udah nih, jadi komposisinya udah nih jelas nih, sol sama bagian uppernya dah gitu. Jadi jangan banyak kayak kayak gini aksesoris gini. Jadi tak khawatirnya tuh terjadi hal yang demikian yang sama gitu ya. Ini sih saran aja sih dari saya, dan terus sekali lagi kondisi dari bahannya juga gitu. Jadi bukan mutlak ini produk ini nggak awet apa enggak sih ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau terjadi kayak gini mungkin nanti saya bakalan mungkin ya lebih hati-hati lagi tentunya ketika membeli barang thrifting ya. Mungkin itu ya buat teman-teman. Jadi selain cek originalitas, juga cek kondisi barangnya, dan kalau bisa jangan yang kebanyakan aksesoris kayak gini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sekedar sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman lebih teliti lagi ketika membeli produk thrifting. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.